Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, kalian pernah gak sih ngalamin momen yang tidak mengenakan? Kamu tuh udah berjuang cukup banyak kepada seseorang, kamu sudah kasih perhatian, kamu sudah memberikan segalanya termasuk materi dan juga waktu kamu. Namun justru pembalasannya adalah kamu dicampakkan atau kamu ini diabaikan oleh orang yang tadinya ini menurut kamu adalah orang yang paling spesial. Berkaitan itu semua, apakah siklus karma ini akan berpihak kepada diri kamu? Lalu bagaimana nasibnya dia? Seseorang yang mungkin pernah mencampakkan sahabat kebahagiaan atau mengabaikan sahabat kebahagiaan. Kita akan cek bersama-sama. Dan untuk video kita kali ini, Kevin masukkan ke timeless reading, yaitu tidak terbatas oleh waktu. Bisa kalian tonton kapanpun ya. Sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Kita tarik bersama-sama tentang sebuah siklus karma. Seseorang yang pernah mencampakkan kamu, dia akan mendapatkan karmanya tidak? Lalu seperti apa karmanya dan apa yang harus sahabat kebahagiaan lakukan agar karma itu berjalan kepada seseorang yang mungkin sudah membuat kamu itu terluka hatinya, perasaannya, dan bahkan mempengaruhi pikiran kamu atau buat kamu itu down. Kita cek. Ini adalah energi dari semesta. Sebagai signifikator, kita tarik dulu ya energinya. Kita akan tarik bersama-sama. Ini adalah energinya yang semesta informasikan kepada sahabat kebahagiaan berkaitan hubungan kamu dengan seseorang, bahwasannya kamu sudah memberikan banyak hal, kamu mengorbankan banyak hal, justru yang kamu dapatkan adalah dicampakkan. Apakah ini adalah bagian dari siklus karma? Kita akan cek bersama-sama. Untuk kartu yang pertama, oke, sahabat bagian kartunya adalah The Moon. Kalau berkaitan apakah ini adalah siklus karma? Jawabannya adalah ya. The Moon ini identik dengan siklus sahabat bagian, karena bulan itu punya siklusnya. Ada siklus bulan purnama, bulan sabit, dan bulan-bulan lain ya. Posisi bulan itu memang berubah, itu adalah bagian dari siklus. Kalau berkaitan dari apakah orang ini juga akan mendapatkan sebuah karma? Ya, kemungkinannya akan mendapatkan sebuah karma ketika fase bulan ini sudah masuk ke dalam bulan baru. Ketika fase bulan itu berada di bulan baru, orang ini akan mendapatkan sebuah karma, yaitu perasaan yang tidak nyaman dan juga ketakutan. Di dalam kartu tarot, The Moon ini memiliki makna tentang sebuah ketakutan atau sesuatu hal yang membuat dia itu kayak ngerasa selalu waspada. Ada semacam hal yang membuat dia ini kayak ngerasa fobia akan sesuatu, atau kemudian dia kayak ngerasa di setiap malam itu dia kayak ngerasa bersalah, sehingga emosionalnya itu memang membuat diri dia itu kacau, mudah tersinggung, gampang marah, dan vibrasinya adalah negatif energi. Ketika seseorang sudah memberikan ketulusan cinta, kebaikan, memberikan segalanya, materi, waktu, perhatian, dan sebagainya, udah diberikan semuanya, namun dia sudah menerima energi positif itu, tapi dibaliknya itu dikembalikannya itu adalah energi negatif. Ini justru akan membuat si orang yang tadinya dikasih kebaikan kemudian memberikan hal yang buruk, dianya nantinya juga akan menjadi orang yang terjebak di dalam sebuah hubungan-hubungan tertentu. Jika dia saat ini ngejalin hubungan dengan sahabat kebahagiaan, maka dia akan terjebak di ke hubungan yang berikutnya. Misalkan kamu sudah mengakhiri hubungan dengan dia ngejalin dengan siapapun, nanti dia akan kejebak di sana dan dia akan mengalami
siklus yang mungkin membuat diri dia tuh baru sadar. Orang ini mungkin dulu sukanya tuh dicintai lebih daripada mencintai. Dia tuh suka banget dicintai, tapi nggak bisa mencintai kamu dengan segenap hati. Lalu siklus karmanya justru membuat diri dia di kehidupan atau di hubungan nanti, dia ini menjadi orang yang mencintai seseorang, tapi cintanya juga membuat dia tuh berat, nggak bisa leluasa untuk menerima sebuah cinta kasih dari orang barunya atau siapapun yang ngejalin hubungan dengan dia setelah kamu, sahabat kebahagiaan. Dan Kevin lihat ya, sahabat kebahagiaan, kamu nggak perlu khawatir. Ketika kamu sudah memberikan hal yang terbaik kepada seseorang, kamu tuh tadinya cinta banget, kamu tuh tadinya udah nyerahkan segalanya, percaya sama diri dia, tapi setelah itu diabaikan. Mungkin kamu akan marah, kamu akan nangis, kamu akan sedih, kamu akan kecewa. Itu adalah bentuk emosional yang sifatnya adalah sementara. Ketika kamu sudah meluapkan emosional kamu di situ, maka coba untuk diam sejenak, hening sejenak. Jika kamu memang percaya bahwa siklus karma itu ada, maka karma itu akan datang kepada diri dia. Kevin, aku nggak percaya karma, aku percayanya aku balas langsung. Ya, kalau kamu mau membalas langsung tentang perilakunya dia, seperti dia melakukan sekejap ini kepada kamu, artinya kamu akan berubah menjadi orang semacam dia. Kita tidak perlu membuang energi kita untuk membalas dendam atau apa, biarkanlah karma yang akan bekerja. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Page of Water. Ternyata memang benar ya, kartunya ini adalah Page. Page itu berkaitan dari seseorang. Jika dia saat ini mungkin ngejalin hubungan dengan orang lain selain kamu, dia karmanya nanti dapatnya sama orang tersebut. Di dalam kartu tarot, kartu kerajaan, Page, kenaik, Queen, King, mengindikasi tentang entitas lain atau orang lain atau orang yang sedang ditanyakan. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan diabaikan dan dia memilih orang lain di situ dan justru mengabaikan kebaikan kamu, maka nantinya hubungannya dia dengan orang pilihannya atau dengan seseorang yang ngejalan dengan diri dia tidak mendapatkan perasaan atau perilaku yang sama seperti kamu melayani dia. Dan Kevin lihat ya, orang ini mungkin mudah sekali jatuh cinta. Dan dia akan terjebak dari pandangan cintanya ke siapapun. Nanti setelah itu ada sebuah permainan-permainan yang akan dia dapatkan dari orang barunya. Ini adalah siklus karma untuk diri dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, namun ada beberapa hal yang berkaitan dari segi syarat. Agar siklus karma ini berjalan pada diri dia, saat bagian kamu tidak perlu mengutuknya, kamu tidak perlu menyalahkannya, kamu tidak perlu untuk membenci diri dia. Cukup kamu bilang, aku dengan segenap hati ini memaafkan dan mengampuni kamu. Terima kasih ya Tuhan, telah menyadarkanku betapa baiknya diriku memberikan cinta kasih kepada orang tersebut, namun orang tersebut tidak mau menerima cinta kasihku yang besar. Aku serahkan kepadamu ya Tuhan, dan aku meminta sebuah keadilan untuk diriku. Ketika sahabat kebaikan sudah mengatakan hal itu, maka semesta akan bekerja untuk kamu. Kuncinya adalah pelepasan, ikhlas, dan pasrah. Maka semesta akan bergerak. Dan Kevin memang melihat pergerakannya ini justru ada di siklus bulan baru. Bulan itu punya siklus ya. Ada di siklus bulan baru. Dan ketika bulan baru itu muncul atau new moon, dia akan mengalami sebuah permasalahan-permasalahan terutama dari segi emosional. Karena dia sudah menelantarkan kamu atau mengabaikan perasaan emosional kamu, nanti dia akan berhadapan dengan masalah-masalah emosional. Dia menjadi orang yang mudah sekali baper. Apa-apa ini bisa tersinggung. Apa-apa ini bisa membuat diri dia tuh kayak berapi-api. Karena apa? Sahabat kebahagiaan sudah mentransfer energi kekecewaan kamu, energi penolakan kamu, rasa sedih kamu, tangis kamu udah mentransfer ke dia dan dia akan mendapatkan itu. Apalagi sebuah cinta. Kalau misalkan kita mencintai seseorang, sahabat kebahagiaan, kita sebenarnya sedang mengeluarkan energi kasih kita kepada dia, yaitu energi positif di dalam roh kita atau soul kita. Roh kita memiliki
pancaran energi positif. Tubuh fisik kita adalah negatif ya. Ketika kita memberikan cinta segenap hati kepada seseorang, artinya ruh kita atau jiwa kita sedang mentransfer energi positif terhadap orang yang sedang kita kasihi. Kita memberikan energi positif ke dia. Sumber energi positif di dalam ruh kita itu dari ketuhanan kita. Karena ruh kita itu kan memang dicipta dari Tuhan. Dan kita memberikan cinta. Cinta itu vibrasinya positif, power. Kita memberikan cinta, kita memberikan sebuah pelayanan, kebaikan, kita kasih ke dia. Artinya kita memberikan yang positif terus ke dia. Tapi lama-lama, sahabat kebaikan, energi positifnya itu habis. Baterainya tuh berkurang. Setelah baterainya berkurang, dia mengabaikan kamu kecewa, kamu butuh asupan energi positif, tapi dia tidak kasih. Dan kemudian sahabat kebaikan mengadu sama Tuhan kamu. Baterai kamu terisi, yang tadinya energi kamu kasih ke orang ini lama-lama akan menjadi sebuah karma. Akan menjadi sebuah karma buat diri dia. Asalkan sahabat kebaikan tidak perlu mengungkit atau mungkin juga kamu marah-marah sama dia. Karena marah vibrasinya adalah force, dan ketika kita vibrasinya force, kita tidak akan pernah mendapatkan apapun termasuk berkah dari semesta. Energy power dan force ini sudah sering Kevin sampaikan ya sahabat kebaikan. Jadi buat sahabat kebaikan yang mungkin sudah ngikutin channel YouTube ya Kevin, mungkin kalian akan lebih paham. Tapi jika kalian bingung apa sih power dan force, kalian cek aja di tabel vibrasi level energi emosional yang pernah Kevin share ya di Instagram atau mungkin juga di YouTube. Itu berkaitan dari teori Dr. David R. Hawkins. Jadi tarot di tempatnya Kevin itu bukan tentang ramal saja, tapi berkaitan dari segi edukasi. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Two of Water. Sahabat kebahagiaan, tenang sahabat kebahagiaan. Kamu pasti akan mendapatkan kebaikan untuk diri kamu. Semakin kamu self love untuk diri sendiri, kamu akan terkoneksi kepada spiritual kamu. Two of Water di sini ada simbol cahaya matahari pagi yang siap muncul ke permukaan. Mengindikasi bahwa ketika saat kebahagiaan kamu diabaikan, kamu dicampakkan, padahal kamu tuh udah memperlakukan dia sespesial mungkin, sebaik mungkin. Dan setelah itu kamu kayak ngerasa, aduh kok gini banget ya, aku udah kecewa banget, aku udah berharap banyak sama diri dia. Dan setelah itu saat kebahagiaan bangkitnya itu dengan cara mencintai diri sendiri, self love, maka kamu akan menjadi sebuah matahari pagi yang menghangatkan diri kamu, menghangatkan jiwa kamu, agak seperti kamu itu kayak terlahir kembali dan benar-benar menjadi seseorang yang sangat spesial. Vibrasi kamu jauh di atas dia, sehingga dia tidak bisa menggapai atau menjangkau kamu. Semakin kamu self love, justru dia akan semakin mengejar kamu. Tapi ketika sahabat kebahagiaan justru mengumpulkan energi negatif dari diri dia, terutama dari rasa kecewa, dendam, marah, ini justru akan membuat kamu itu jauh dari dia. Dia nggak akan bisa datang ke kamu. Kamu mau ngejar dia nggak akan nyampe. Tapi ketika sahabat kebahagiaan frekuensinya naik, kamu self love, justru mereka yang pernah mencampakkan kamu akan datang kepada kamu dan minta tolong sama kamu. Hal ini bukan hanya berlaku kepada sebuah hubungan percintaan, tapi kepada seseorang siapapun, entah teman, entah keluarga. Kalau vibrasi kita itu lebih tinggi ya sahabat kebahagiaan, terutama dalam self love ya, mereka ini justru akan mencari kamu. Mereka akan mencari kamu. Karena karisma kamu, pancaran aura kamu, ini akan membuat mereka ini kayak butuh kamu. Kenapa seperti itu? Energi positif itu menarik. Menarik banyak hal, termasuk energi negatif. Positif itu akan ketarik. Kalau vibrasi kamu ini ada di level cinta kasih atau kedamaian, justru yang lain itu akan datang kepada kamu. Tapi kalau vibrasi kamu adalah force, vibrasi kamu adalah malu, takut, rasa bersalah, buru-buru ada yang mau datang saat kebahagiaan, datang pun juga nanti datangnya juga akan menimbulkan sebuah permasalahan. Maka meningkatkan vibrasi dan menjaga vibrasi emosional kita itu penting agar kita itu tetap selalu menjadi pribadi yang baik, menjadi sesuatu hal yang positif. Untuk positif bagaimana? Dengan cara mencintai diri sendiri. Kevin sudah sering banyak banget nge-share ke sahabat kebahagiaan. Kemampuan atau fungsi dari mencintai diri sendiri ini vibrasinya adalah meningkatkan aura kamu, karisma kamu ke tahap yang jauh lebih tinggi. Apalagi kalian belajar spiritual, kalian rajin ibadah, kalian menyadari banyak hal. Ini justru akan membuat vibrasi kamu itu semakin tinggi. Kamu fokus sama pekerjaan kamu pun, ini juga bisa membuat vibrasi kamu itu penuh dengan rasa percaya diri dan kamu memiliki sebuah value.
Setelah kamu dicampakkan, kamu mengalihkan dengan pekerjaan, kamu fokus sama apa yang menjadi tugas wajib kamu atau tujuan hidup kamu, justru vibrasi kamu tuh akan semakin tinggi. Mereka-mereka ini justru akan semakin di bawah dan mungkin akan mengemis kepada kamu. Itu bisa. Termasuk mengemis uang, mengemis cinta, atau berharap kepada kamu. Tapi untuk sahabat kebahagiaan cukup ampuni saja. Aku mengampunimu. Mengampuni bukan berarti kamu terlibat lagi sama dia ya. Kalau kita udah mengampuni, udah damai, dan segala bentuk keputusan kebijaksanaan ada di diri kalian. Mau balik lagi sama dia, monggo. Mau enggak, ya jauh lebih baik. Yang penting kamu sudah bisa mengutamakan diri kamu, bahwa kamu adalah pemeran utama di kehidupan ini. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ada kartu Knight of Earth. Sahabat kebahagiaan, memang benar ya. Ini justru siklus karmanya, nantinya dia juga akan kembali kepada kamu. Ketika dia pernah mencampakkan kamu, sahabat kebahagiaan. Dan kamu ini beralih untuk lebih bisa self-love. Fokus sama uang, pekerjaan, hobi, minat, mempercantik diri, mempertampan diri. Dia akan datang ke kamu. Knight of Earth, seorang kesatria yang mengendarai kuda. Lalu di sini ada beberapa rasi zodiak. Rasi zodiaknya ini adalah elemen tanah ya. Taurus, Virgo, dan juga Capricorn. Ini mungkin untuk zodiak ini atau mungkin juga untuk semua zodiak. Nanti kalian baca di akhir ya. Yang jelas ya sahabat kebahagiaan, ketika kamu sudah memantaskan diri kamu, dia akan kembali kepada kamu. Dulu yang pernah nyampakin kamu, dia akan kembali. Kartunya kesatria. Kesatria itu akan bergerak maju. Ketika sahabat kebahagiaan di sini self love, kamu menjadi matahari pagi. Dia akan datang ke kamu. Namun sahabat kebahagiaan ingat, kamu pernah mendapatkan luka dari diri dia, dan jangan pernah meminta diri kamu untuk disembuhkan dari seseorang yang pernah nyakitin kamu. Kita jangan pernah minta disembuhkan hati kita, perasaan kita oleh seseorang yang pernah nyakitin hati kita. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu nggak afdol. Kamu perlu menyelamatkan dan menyembuhkan diri sendiri, luka batin kamu itu sendiri, bukan dari si target orang yang pernah ngelukain kamu. Makanya ketika kita balik ke diri kita, self love, ini vibrasi kita meningkat. Tapi ketika mungkin permasalahannya adalah ya dia ini penyebab utamanya, tapi kamu minta disembuhin sama dia, itu justru vibrasi kamu ini akan kekuras terus sama dia. Kalau misalkan dia NPD, dia narsistik, udah wassalam sahabat kebahagiaan. Kamu empati, dia narsistik, habis energi kamu. Nggak cuma energi doang, tapi uang juga bisa habis. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ada kartu Ace of Water. Sahabat kebahagiaan, energi kamu jenis seperti air yang mengalir. Ketika kamu melepaskan diri dia, kamu percaya bahwa diri kamu adalah aliran air yang siap mengalir di tempat yang jauh lebih pantas. Ketika dia membendung diri kamu akan selamanya terbendung oleh diri dia. Tapi ketika kamu mengikuti alur energi kamu sebaik mungkin, maka kamu akan menjadi air yang deras, air yang jernih, yang justru membuat diri dia nggak akan bisa mengejar kamu atau menggapai kamu kembali. Karena vibrasi kamu jauh lebih positif ketimbang diri dia. Dan Kevin melihat ya, mungkin sahabat kebahagiaan, jika rasa kecewa ini sudah terlanjur sakit, sudah membekas di dalam relung hati kamu yang paling dalam. Namun terkadang kamu kayak masih nengok dia, bagaimana kabarnya dia, apakah dia menyesali, apakah dia ingat aku nggak ya, apakah dia masih kepoin aku nggak ya, apakah dia masih ini, masih itu. Ketika rasa sakit yang kamu terima, tapi justru kamu menanyakan tentang kabar dia atau masih kepo sama diri dia, ini justru karma nggak akan pernah bisa bekerja untuk orang tersebut. Makanya dia kehidupannya baik-baik saja. Tapi ketika kamu self love, ketika kamu sudah ngelepasin, percaya sama semesta untuk bekerja di situ, dia langsung dapat karma. Makanya ada ya sahabat kebahagiaan. Ini Kevin dari beberapa komentar sahabat kebahagiaan, apalagi yang Kevin membahas tentang karma. Kevin, aku tuh udah sakit banget sama dia, kok dia nggak pernah dapat karmanya ya, malah asik-asikan dengan kehidupannya dia. Dan mungkin bahkan bisa melakukan sebuah pamer di sosial media, bla 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 bla. Kamu nggak perlu kepo tentang dia, kamu nggak perlu cari tahu tentang diri dia. Justru yang paling bagus adalah
Kamu fokus sama diri kamu sendiri, kamu mengampuni diri dia, kamu mengikhlaskan, semesta akan bekerja dalam bentuk karma. Nanti orangnya kenapa-napa. Tapi kalau kamu masih mencari tahu dia, kayak masih berharap agar dia menyesali perbuatannya, agar dia itu kayak merasa terpuruk gini, itu suara dari dendam kamu, sahabat kebahagiaan. Kalau suara dari dendam kamu berharap dia kayak gini, justru karma nggak akan datang ke dia. Karena apa? Energi negatif kamu tuh belum dilepaskan. Lepaskannya seperti apa? Lepaskan ke semesta. Ya Tuhanku, hari ini aku melepaskan hal-hal negatif yang berkaitan dari diri dia, yang pernah dia lakukan kepada diriku. Aku melepaskan segala sesuatunya yang berkaitan dari penolakan rasa kecewaku, rasa yang tak dianggap, rasa sakit hatiku, perihku. Aku lepaskan dan aku kembalikan kepada diri dia. Terima kasih ya Tuhan telah membuatku semakin mencintai diri sendiri. Maka di situ dengan afirmasi tersebut itu sudah ketransfer, sahabat kebahagiaan. Setelah itu udah let it go. Itu akan bekerja. Itu adalah siklus karmanya. Daripada kita nungguin, kita ngelihatin, dia kok nggak dapat karma ya? Kapan ya dapat karmanya ya? Kok dia masih kayak gini terus ya? Energi kamu akhirnya apa? Kekuras sendiri sama dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ini bacaannya timeless ya, sahabat kebahagiaan. Untuk energi yang selanjutnya, oke, ada kartu Ten of Water. Ini banyak elemen air dan elemen tanah yang muncul di pembacaannya Kevin. Kalau elemen air dan elemen tanah muncul, ini sudah masuk ke indikasi siklus karmanya yang dia hadapi itu bisa berkaitan dari sisi emosional, bisa berkaitan dari hal-hal yang berkaitan dari fisik. Kalau misalkan kamu sudah berkorban banyak, terutama dari ranah uang, maka dia akan mendapatkan kerugian-kerugian dari ranah finansial. Dan justru kerugian finansialnya itu didapatkannya ini untuk keluarga. Untuk keluarga. Jika ini adalah cinta bersegi-segi, dia sudah punya pasangan, maka ada sebuah keributan antara dia dengan pasangan sahnya, antara dia dengan anak-anaknya, ini akan mengalami sebuah permasalahan-permasalahan tersendiri. Selain itu, Kevin melihat ya, tentang sebuah siklus karma ini, orang ini, kalau misalkan udah keterlaluan banget nih, kepada saat kebahagiaan kamu udah benar-benar dirugikan, dan bahkan kamu kayak sempet ngerasa pengen mengakhiri hidup kamu, tapi amit-amit ya, amit-amit, karena Kevin paling benci itu seseorang yang mau bunuh diri. Tapi apapun itu juga, dia harus dibangkitkan, dia harus bisa sadar, jangan sampai melakukan hal itu, karena itu adalah salah satu dosa besar, yaitu bunuh diri. Tapi kalau misalkan kamu kayak ngerasa, aku udah gak kuat banget karena dia nih, aku kayak pengen ngakhiri hidupku, aku udah sakit banget. Tapi kamu berhasil survive di situ, dan kamu berhasil melewati itu semua, maka apa yang akan dia dapatkan? Dia akan mengalami situasi semacam itu. Dia akan ngerasa bahwa diri dia tuh kayak pengen mengakhiri hidupnya dia, karena dia akan capek sendiri dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dari hubungan-hubungannya dia dengan orang lain, dan masalah-masalahnya dia akan terlibat ke hal-hal yang sifatnya dalam masalah-masalah keluarga atau masalah keluarga besar. Ini adalah energinya. Ini energinya ngeri. Kevin sebenarnya males sih baca tentang karma, sahabat kebahagiaan. Kadang-kadang tuh bikin aduh. Tapi ini harus Kevin sampaikan ya. Selanjutnya ada kartu Tree of Earth, sahabat kebahagiaan. Karma yang paling parah itu adalah ketika kita pengen dibantu, kita pengen ada seseorang yang nemenin kita, ternyata nggak ada yang mengulurkan tangan. Itu adalah hal yang paling menyakitkan sih. Dan Kevin lihat di sini siklus karmanya, kamu dulu pernah bantuin dia, kamu udah, ya nggak usah ditanya, kamu udah siap bantu dia. Tapi karma yang selanjutnya adalah ini bisa terjadi 3 tahun kemudian, atau mungkin juga sudah terjadi ya, saat kebahagiaan dia itu berada di kondisi yang benar-benar butuh bantuan, tapi nggak ada yang bantuin, saat kebahagiaan. Akhirnya dia berjuang sendiri. Dan beberapa di antara mereka yang mungkin pernah membuat saat kebahagiaan itu berada di titik terendah, kondisinya dia tuh badannya kurus, badannya nggak terlihat gemuk, dan auranya itu memang sudah habis. Untuk memutuskan siklus karmanya dia sama saat kebahagiaan adalah dengan cara minta maaf.
Karena minta maaf atau maaf itu vibrasinya adalah mendamaikan dan membuat semuanya itu menjadi kembali netral ya. Kalau dia nggak kunjung minta maaf sama kamu, ya dia mau minta tolong sama siapa? Nggak ada yang bantu, sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke. Ini kartunya ngeri sih. Kartunya bernomor 13. Kartu bernomor 13 itu adalah kartu Death. Jangan sampai ya sahabat kebahagiaan, sebelum dia tutup usia, dia nggak minta maaf sama kamu. Mungkin nanti pengadilannya itu ada di Tuhan. Lebih baik minta maaf dulu. Ya karena ini juga mendekati bulan suci umat Islam ya, bulan suci puasa Ramadan. Ya mungkin sahabat kebahagiaan lebih baik meminta maaf, dan dia mudah-mudahan juga bisa minta maaf sama sahabat kebahagiaan. Karena Kevin lihat karma yang paling menyakitkan itu kalau misalkan penebusannya itu udah di tangan Tuhan, itu pasti hukumannya lebih sadis lagi. Karena kartunya ini adalah kartu Death. Kartu Death itu identik dengan kematian. Kamu nggak minta maaf sebelum ajal dia menjemput, ya sudah. Itu sudah menjadi kuasa Tuhan, udah menjadi urusan Tuhan dengan dia. Tapi Kevin lihat ya sahabat kebahagiaan, di antara mereka-mereka yang sudah benar-benar keterlaluan banget sama sahabat kebahagiaan, dan bahkan kamu itu kayak sudah berada di titik terendah, kayak udah pengen mengakhiri hidup kamu gara-gara orang ini, itu nanti siklusnya dia itu akan mendapatkan sebuah penderitaan di akhir hayatnya. Dan mudah-mudahan 3 tahun ini dia ada etika baik ya untuk minta maaf sama kamu. Kalau nggak tahu deh. Lalu selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dari diri dia. Ketika memang kamu sudah berada di kondisi yang luar biasa bagus, positif, Death ini ada indikasi bahwa dia akan bertransformasi. Dia akan kembali mengulang lagi hubungan sama kamu. Tapi tergantung kamu mau nerima lagi atau enggak. Kalau kamu mau nerima diri dia, kamu pekok. Kamu pekok untuk diri sendiri. Jangan jadi orang pekok. Karena jadi orang pekok itu terlalu terlalu bodoh untuk bisa menyadari orang pekok itu sebenarnya dia mengkhianati diri sendiri. Mengkhianati diri sendiri dan mengkhianati orang lain. Mudah-mudahan sahabat kebahagiaan nggak akan pernah berada di kondisi kayak gini ya. Dia datang lagi kepada kamu menerimanya, kamu kayak istilahnya wah mengagung-agungkan dia lagi. Padahal kamu tuh pernah dicampakkan, kamu pernah diabaikan, dan kamu mungkin pernah berada di titik terendah sakit kamu karena dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ternyata benar kan dia akan kembali ke kamu. Makanya ini keputusan terserah sahabat kebahagiaan ya. Kevin gak akan ngambil keputusan apapun untuk kalian, agar kalian tuh belajar untuk bijaksana. Yang jelas dia ini ada indikasi bahwa dia berusaha untuk melakukan sebuah perdamaian, perundingan lagi dengan kamu. Dia memang bilang, ya aku minta kesempatan kedua lagi yang sayang, maaf ya, aku udah giniin kamu gini. Ada sesuatu hal yang membuat diri dia tuh pengen berdamai dengan kamu. Boleh kamu mengampuni diri dia, tapi beri waktu. Jangan tiba-tiba langsung blok terima. Jangan sahabat kebahagiaan. Kamu juga perlu menghargai rasa sakit kamu. Bagaimana kamu ngerasain sakit, bagaimana kamu ngerasain menderita. Atau mungkin juga bagaimana sahabat kebahagiaan berada di titik terendah kamu. Kalau kamu gak peduli tentang perasaan kamu yang kemarin-kemarin sedihnya kayak apa, kamu pekok sahabat kebahagiaan. Lalu selanjutnya, oke, ada kartu Seven of Air. Sahabat kebahagiaan, apakah orang ini bisa sembuh lagi dan kembali berdamai dengan kamu dan kemudian mengertiin kamu atau tidak? Kevin rasa tidak. Simbolnya di sini adalah clover. Clover itu adalah keberuntungan atau sesuatu hal yang sifatnya positif tapi sifatnya sementara. Dia hanya sementara saja. Ya mentok-mentok cuma 7 hari doang. Setelah itu bisa kumat lagi. Setelah itu dia bisa off lagi atau tidak peduli lagi sama kamu.
Dan Kevin lihat sih, Kevin rasa ini adalah pembacaan untuk kamu yang terjebak di dalam cinta bersegi-segi, atau mungkin juga dia adalah si pekok yang aku cintai. Namun kamu tahu betul si pekok ini nih mungkin sudah terlalu overdosis dengan kepekokannya dia ya. Tapi yang jelas ya soal kebahagiaan, orang ini nggak bisa kembali menjadi pure. Bukannya Kevin membuat kalian demotivasi, tapi coba soal kebahagiaan renungi tentang hubungan kamu sama dia itu statusnya itu apa? Statusnya itu apa? Kondisinya itu seperti apa? Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, ini ada sebuah siklus sih. Kartunya adalah Six of Water, sahabat kebahagiaan. Dia yang menanamkan karma buruk, dia yang akan menerima karma buruk itu. Siklus karma memang akan terjadi kepada orang ini, dan untuk kamu untuk melepaskan ini semua memang dengan cara apa yang Kevin sebutkan tadi, self love, pelepasan. Dan setelah itu nggak usah nengok ke belakang lagi. Kamu boleh mengampuni, tapi kamu harus bisa memastikan bahwa orang ini nantinya juga akan kembali kepada kamu. Ini semua tergantung kamu. Tergantung dari sahabat kebahagiaan, bagaimana kamu mengambil keputusan di sini. Karena Kevin nggak akan pernah ngambil keputusan buat kalian. Yang Kevin sarankan adalah sadari. Kalau Kevin ngambil keputusan buat kalian, nggak adil kan, setiap orang kan beda-beda. Punya pendapatnya masing-masing. Kevin menghargai pendapat kalian masing-masing. Jadi alur energinya adalah nantinya dia juga akan kembali kepada kamu. Ini Kevin masukkan ke judul aja ya. Kevin akan masukkan judulnya ini. Orang yang pernah nyampakin kamu nantinya akan kembali kepada diri kamu dengan alur energi semacam ini. Jika dia kembali sama kamu dan kamu menerima dia, karmanya tidak akan berjalan. Tapi ketika kamu benar-benar ngelepasin, kamu ikhlas, kamu sudah legowo, kamu benar-benar udah pasrah, dan kamu percaya bahwa akan ada sebuah divine timing buat diri dia, dan kamu percaya bahwa diri kamu semakin fokus sama diri sendiri, self love, maka di situ karma berjalan sama dia. Tapi kalau kamu terima dia kembali, karmanya untuk dia tuh nggak akan pernah terjadi. Nanti ujung-ujungnya apa? Kamu masuk ke dalam hubungan karmic relationship. Tengok videonya Kevin tentang koneksi jiwa yang judulnya adalah karmic relationship, yang ada edukasinya. Ini justru karmanya nanti akan kalian berputar-putar doang. Dia nggak akan jalanin karma sendiri, tapi karmanya akan kalian jalani berdua. Kenapa seperti itu Kevin? Karmanya bisa dijalanin berdua. Ketika kamu menerima dia kembali, secara tidak langsung, kamu juga mengkhianati diri kamu. Yang tadinya kamu udah nangis, kamu udah kayak curhat sama Tuhan, Tuhan kok aku diginiin banget sama dia ya, aku diginiin banget. Kamu udah disakitin, tapi kamu nerima kembali dia, kamu balikan lagi sama diri dia, kamu sudah hianatin diri kamu sendiri dan akan mendapatkan karma berdua di situ. Padahal kamu sudah ngadu sama Tuhan kamu udah ngeluh, kamu udah jengkel, kamu udah nangis, bahkan kamu mungkin ada yang beberapa di antara sahabat kebahagiaan yang mungkin sudah berada di tahap terendah, kamu pengen bunuh diri atau apa. Ini kamu udah hianatin diri kamu sendiri, tapi kamu bangkit dan setelah balik lagi sama diri dia, ya udah, hubungannya masuk ke dalam hubungan karmik. Ini adalah alur energinya. Maka dari itu kesadaran dari sahabat kebahagiaan itu perlu ditingkatkan. Cinta ini membuat kita tuh terkadang udah tahu disakitin tapi tetap kayak gitu. Cinta membuat kita tuh kadang tuh nggak bisa berpikir secara logika, sahabat kebahagiaan. Karena apa? Cinta itu memang ada gairah, ada hasrat. Yang terkadang hasrat inilah yang membuat kita terjebak di dalam cinta dan kita diuji oleh cinta. Kita bisa diagungkan oleh cinta, kita bisa merasakan sebuah kedamaian dalam cinta, tapi kita bisa mendapatkan sebuah penderitaan di dalam cinta. Kalau kita tidak peduli terhadap perasaan diri kita sendiri, maka kita yang akan diperbudak oleh cinta. Oke, ini adalah energi yang bisa Kevin sampaikan untuk sahabat kebahagiaan, dan terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Ini bisa masuk ke zodiak kamu atau zodiaknya dia ya. Untuk zodiak yang pertama, ada Aries, ada Pisces, ada Taurus,
ada Virgo, ada Sagittarius, ada Gemini, ada Scorpio, ada Leo, ada Aquarius, dan yang terakhir di sini ada Libra. Ini beberapa zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini. Dan untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial yang pertama ada huruf O untuk Oscar. Selanjutnya di sini ada huruf I untuk Indonesia. Selanjutnya ada huruf H untuk hotel. Ada huruf R untuk Romeo. Selanjutnya ada huruf J untuk Jamaika. Lalu ada huruf A untuk Alpha. Selanjutnya ada huruf Z untuk Zero. Ada huruf D untuk Delta. Ada huruf E untuk Eropa. Selanjutnya ada huruf B untuk Bravo. Selanjutnya ada huruf L untuk Luna. Ada huruf C untuk Charles. Ada huruf G untuk Gamma. Selanjutnya di sini ada huruf W untuk Woman. Ada huruf U untuk Ultraman. Dan yang terakhir di sini ada huruf T untuk Tango. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja sobat kebahagiaan untuk pembacaan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih banyak sudah nggak skip iklannya ya sobat kebahagiaan. Itu luar biasa banget buat sobat kebahagiaan yang nggak pernah skip iklannya, karena Kevin dapat apresiasi dari iklan. Jadi jangan skip iklannya ya. Dan Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa, bye bye, matai masyo.